bahkan muncul SP3 yang dilakukan, dan sampai hari ini justru sekarang muncul langkah dari BUMD untuk melakukan pelaporan secara langsung, dan ditambah lagi pembentukan pansus di Dewan. Kayaknya seriusnya kebelakangan semua ini. Pansus, nggak bahaya kan? Sekarang aparat penegak hukum tidak ada alasan untuk memberhentikan itu. Kalau misalnya butuh data, kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dan hari di acara Saran Pemirsa. Hari ini akan sangat bicaranya. Kalau sebelumnya saya berpodcast dengan satu orang, sekarang 3 orang langsung. Ini bicara terkait dengan urusan bancakan uang BUMD sumber daya yang sampai hari ini sebetulnya sudah mengalir. Ada tendangan seleo kemana-mana gitu ya. Dan bahkan akhir-akhir ini juga sempat sudah dilaporkan secara resmi oleh pihak BUMD ke Kejaksaan Negeri Bangkalan terkait dengan urusan investasi ya. Kalau nggak usah pakai investasi lah, pakai istilah bahasanya teman-teman media di radar, bancakan. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Fathur Rosi ini anggota Komisi B yang minggu yang lalu menginisiasi inisiator utama untuk pembentukan pansus terkait dengan masalah ini. Kita nanti dalam bersama. Assalamualaikum Pak Senior. Waalaikumsalam. Aktivis senior yang selalu bicaranya tanpa tanda aling-aling dan biasanya terkesan den-beden. Untuk menjadi pengimbang dari dua narasumber. Urusan saya hanya provokator saja. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Nah ini Dinda Bahir, meskipun ini adik saya secara umur, tapi beliau ini adalah orang yang hari ini punya peran penting di urusan pergulatan bancakan uang BUMD ini. Pengurusannya bukan ikut ya, tapi pengurusannya kan dia sekarang menjadi konsultan hukum BUMD sumber daya. Kita mulai dari mana ini kira-kira enaknya? Ke Dinda Bahir sebagai anggap ini sebagai prinsipal ya, prinsipal BUMD sumber daya yang kemarin melakukan pelaporan terhadap Kejaksaan Negeri Bangkalan. Ceritakan dong kenapa kok sampai melaporkan segala seperti itu. Kok sebelumnya BUMD itu sudah sempat ada proses juga di Kejaksaan dulu, tapi di SP3. Kenapa sekarang kok repot-repot melaporkan lagi gitu? Ya, yang pertama Kanda, bahwa di BUMD Kabupaten Bangkalan ini ada uang yang dipinjamkan kepada beberapa perusahaan. Kalau tidak salah itu ada sekitar 11 perusahaan yang meminjamkan uang itu. Kenapa kami punya inisiasi untuk melaporkan itu secara resmi kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Bangkalan itu, bahwa BUMD di Kabupaten Bangkalan ini dulu pernah dilakukan proses penyidikan terhadap aparat penegak hukum yang informasinya pada waktu itu sempat terjadi SP3. Nah, sudah. Kok masih bilang informasi? Konsultan kok? Apa nggak dibuka seluas-luasnya oleh BUMD? Nah, pada waktu itu kami kan masih belum resmi kan, Oh gitu ya. untuk menjadi legal corporate-nya BUMD. Kayak nggak meyakinkan. Nah, kami masih belum resmi pada waktu itu, sehingga kami tidak bisa berasumsi secara ini, tidak bisa. Kalau sekarang kan kami kan sudah dibayar, sudah dibayar dan sudah resmi, maka saya wajar untuk berbicara ini. Pertama, itu yang kedua. Kami ingin menyelamatkan uang negara ini dari BUMD ini. Kami ingin menyelamatkan uang negara karena proses perjanjian kerjasama antara BUMD dengan beberapa perusahaan itu, bagi saya itu istilahnya dari teman-teman penasihat hukum BUMD itu eto-eto. Iya, itu tuung ke tangan. Waku aja itu, karena ada beberapa jumlahnya yang 900, ada yang sampai 400. Itu perjanjiannya sudah nggak masuk akal dalam kacamata hukum. Maka dalam konteks itu kami sebenarnya punya etikat baik terhadap beberapa perusahaan itu. Beberapa bulan yang lalu kami panggil, kemudian kami undang. Sekaligus kami mensomasi terhadap beberapa perusahaan itu untuk mengembalikan bahwa ini adalah uang negara, bukan uang kami pribadi. Sehingga kami melaporkan secara resmi itu, paling tidak ini adalah
untuk bisa mengembalikan uang yang telah dibawa dari beberapa perusahaan. Itu ikhtiar terakhir, langkah Ya, terakhir dari BUMD untuk penyelamatan. Betul. Karena yang dilakukan oleh BUMD secara internal sebelumnya tidak membuahkan hasil. Tidak membuahkan gitu ya? hasil, ya. Betul. Pak Dewan, Siap. yang mempunyai yang mempunyai tugas untuk pengawasan pelaksanaan realisasi kebijakan eksekutif itu kan Dewan. Gak pernah dengar nggak bahwa ada bancakan uang BUMD yang sedemikian vulgar dan eto-eto dalam persoalan masalah ini. Bahkan itu ungkit tangan katanya Pak Konsul. Ini nggak pernah dengar atau memang sengaja tidak mau tahu gimana sebetulnya fungsi dari Dewan Komisi B ini aslinya? Terima kasih Om. Saya sampaikan salam juga kepada Saudara Dasuki, ini rekan saya, karena kebetulan beliau juga sama-sama dari Socah. Ini adik saya, Saudara Bahir, yang mungkin posisinya sekarang sudah di atas saya. Kalau dulu sering demo saya ini waktu periode pertama. Oh iya. Jadi saya jelaskan, kalau tadi Saudara Bahir menyampaikan bahwasanya tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mengembalikan uang negara. Barangkali itu sama dengan kami ketika kami saat ini ingin melakukan hak kami sebagai anggota DPR untuk membentuk pansus dalam rangka ingin mengembalikan uang negara ini juga. Terus bahwa kami di Komisi B mulai dari tahun 2020 kita selalu melakukan rapat dengan dengan Direktur BUMD yang lama, dalam hal ini Pak Kamil. Dari awal terjadinya perjanjian ini, kita sudah melakukan pengawasan. Artinya lo diam, lo dengerin ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya kami saat ini adalah bangun kesiangan, itu kami pastikan bahwa kami sudah melakukan pengawasan itu mulai 2021. Mulai 2021. 2020. Dan bahwasannya kalau Saudara Bahir tadi menyampaikan ini adalah eto-eto, kami bisa pastikan bahwasannya itu mulai dari awal terjadinya kerjasama adalah kalbu. Akal pobu. Mungkin itu dulu. Bentar. Saya mau dalami dulu. Jangan-jangan pengawasan tahun 2020 itu nggak serius. Kenapa kok sampai gubrel seperti ini sekarang? Karena Om Aleman juga pernah menjadi anggota DPR. Apakah kita ini eksekutor? Kita waktu rapat itu sudah menyampaikan kepada pihak BUMD dan pihak ketiganya, jangan sampai kerjasama ini dilanjutkan. Karena kami khawatir ada masalah hukum di belakang. Karena dari awal kita sudah mengetahui memberikan warning ya. Iya, perjanjian ini sudah tidak benar. Dan bahwa yang disampaikan kepada kami waktu itu, perjanjian dengan pihak dengan BUMD ini ada jaminannya. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Pak konsultan hukum dari BUMD, apakah semua pihak ketiga ini ada jaminannya? Nah, pertanyaan saya adalah satu kali pendalaman. Tadi kan pertanyaan saya kan jangan-jangan ini nggak serius untuk pengawasan, meskipun sudah sekarang dijelaskan sejak tahun 2020 sudah melakukan pengawasan ya, antisipasi. Jangan-jangan setelah melakukan warning semacam itu justru apa sampai kayak bisa lihat lo itu ya Pak enggak ya? Oh tidak. Enggak ya? Tidak. Ternyata enggak bisa. Dalam ini ke Pak Senior, Pak Senior. Cerita ini kan lebur waktu itu menjadi titik fokus dari perhatian aktivis yang betul-betul aktivis gitu ya. Apa cerita dari awal dari dulu tentang persoalan yang penyidikan yang disinggung oleh Bidang Konsultan tadi itu kan kita sama sering bahas itu dulu. Bahkan muncul SP3 yang dilakukan dan sampai hari ini justru sekarang muncul langkah dari BUMD untuk melakukan pelaporan secara langsung dan ditambah lagi pembentukan pansus di Dewan. Kayaknya seriusnya ke belakangan semua ini. Pansus nggak bahaya kan? Pansus. Nah ini gimana menurut Pak aktivis ini? Ya saya kira kondisi hari ini saya anggap walau terlepas dari keseriusan pansus, terus juga konsistensi proses pengawalan internal yang sampai melakukan proses pelaporan yang telah dilakukan oleh pelaporan minggu yang lalu kalau tidak salah oleh Direktur Utama BUMD bersama kuasa hukumnya, ya fine saja, bagus saja begitu kan. Hanya saja memang persoalan ini kan sudah sangat lama dan bahasa tentang bagaimana
akhirnya mengembalikan uang uang negara dalam hal Penyelamatan. bahasanya seperti itu, saya kira justru saya kurang sepakat karena begini. Nah ini tidak sepakat ini saya tunggu. Niat jahat itu seharusnya bisa dilihat dari awal. Saya mengatakan bahwa ketika proses ini berjalan di Kejaksaan Negeri Bangkalan gitu kan, dan munculnya SP3, saya orang pertama yang bersikap gitu ya, bahwa itu akal-akalan. Bahkan ketika surat itu tidak terkonfirmasi dalam artian bahwa pernyataan itu disertai dengan surat, itu kan tidak pernah kita lihat. SP3 maksudnya? Oh ya, surat SP3 itu tidak hanya pernyataan tapi ada surat, itu kan kita tidak pernah tahu. Publik tidak pernah tahu ini kan begitu. Nah, saya berpikir kita harus mendalami ini dengan mencoba melakukan identifikasi secara mendasar terhadap niat jahat itu. Jadi niat jahat ya. Niat jahat itu karena apa? Jika ternyata uang negara dengan sebegitu gampangnya dibagi-bagi begitu saja, hanya berbekal surat perjanjian kerja 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, itu tanpa agunan bahkan gitu ya, itu sangat mencurigakan, gitu kan, sangat patut dicurigai bahwa ada desain besar perampokan secara besar-besaran dan dilakukan secara bersama-sama gitu ya oleh direksi BUMD yang lama gitu kan, bersama para pengemplang ini, bersama perampok ini gitu ya. Nah, yang aneh gitu ya, ketika niat jahat itu tidak terkonfirmasi, malah justru muncul SP3 gitu ya, dan hanya dengan alasan bahwa limit waktu perjanjiannya belum sampai gitu kan, sehingga ada apa ini? Makanya saya bilang di beberapa podcast sebelumnya gitu kan, jangan-jangan gitu ya bahwa ada desain gitu kan, kenapa kasus ini dihentikan, padahal jelas-jelas itu ada persoalan, ada niat jahat, tidak ada agunan segala macam. Jangan-jangan ini SP3 itu memang didesain untuk menyelamatkan seseorang yang pada akhirnya hari ini harus dibuka lagi karena orang yang mau diselamatkan pada saat itu sudah tidak selamat. Mohon maaf di jangan-jangan ini kan jangan-jangan ya, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan karena memang sudah tersangkut dan ditangkap di kasus yang lain gitu kan, sehingga kompleksitas persoalan dan berbagai kepentingan yang menyertainya pada saat ini justru harusnya ini bisa diungkap semua. Sebagai aktivis dan juga berbasis dan berlatar belakang hukum, bahwa standar kinerja dari APH itu tidak mungkin tidak tahu. Oh iya dong. Dari apa yang dijelaskan tadi oleh konsultan hukum bahwa eto-eto macamnya itu ya, tidak mungkin ya. Yakin tidak. Sangat tidak mungkin gitu. Sangat tidak mungkin. Ini jelas perampokan, Bung Adiman. Perampokan. Nah, bukan urusan perampokannya, sudah semua tidak ada yang menolak itu. Tapi ketika sudah masuk dalam penyelidikan dan ternyata muncul SP3, standar apa sebetulnya? Iya. Kok bisa tidak ditemukan itu perampokan nyata-nyata ini gitu kan? Iya, itu pertanyaan besar yang sebetulnya benak publik itu sudah bisa memberikan jawaban masing-masing. Tapi ini tidak bisa disalahkan kepada Nda Bahir sebagai prinsipal. Oh iya. Tidak bisa, kan ini orang baru. Itu tahun sebelumnya kan. Juga pansus jangan disalahkan juga. Ya, saya justru dengan kapasitas masing-masing ya. Saya kalau kita bicara pansus, ayo kita dalami. Saya juga ingin tahu, nggak bahaya tak? Enggak. Karena sekarang langkahnya. Karena jangan-jangan justru entar nggak serius karena tersandra juga gitu loh pansus ini. Pak Dasuki, inisiator untuk pembentukan pansus BUMD ini, bancakan uang BUMD ini meragukan. Saya ingin tahu desain pansus ini seperti apa, sudah sampai pada tahap di mana, gitu kan? Siapa saja yang inisiasi, gitu kan? Dan sampai pada tahap apa? Saya ingin melihat, gitu ya, keseriusan dari proses tahapan ini. Baru nanti kita akan melihat serius apa, kan begitu? Gitu ya. Belum nampak keseriusan itu ya. Kita konsisten Bung Aliman selama ini mengikuti berbagai kasus ini. Jangan-jangan justru ini masuk angin seperti kasus ini di kejaksaan. Oh gitu. Gitu ya. Saya
saya khawatir ntar nanti ada tekanan sedikit justru mundur pelan-pelan gitu ya. Pak Inisiator, Siap. ini meragukan keseriusan Dewan untuk pansus. Kita banget tuh ya. Jangan dikempos tengah jalan ini. Gimana tanggapannya? Jadi begini, Yakinkan ini. apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Bahir sebagai kuasa hukum ini dalam rangka urusan hukumnya. Tetapi kami di DPR ini menggunakan hak kami di politik. Dan kami membentuk pansus ini didukung oleh semua fraksi yang ada di DPR. Bahwa ada 16 anggota DPR yang awal pertama atas usulan saya menginisiasi pansus ini sudah tanda tangan di atas berkas, di atas kertas. Kemudian karena aturan itu hanya dibutuhkan 7 anggota dari lebih satu fraksi, maka syarat itu sudah terpenuhi dengan 16 anggota itu. Artinya itu bentuk keseriusan dong, gitu kan maksudnya yang ingin dijawab ke Mas Dasuki. Kalau kita tidak serius, Mas Dasuki, berkas yang sudah ditandatangani oleh 16 anggota itu tidak akan saya sampaikan kepada pimpinan. Oh, sekarang sudah sampai ke pimpinan berarti? Berkas itu sudah saya serahkan langsung kepada pimpinan, kemudian sudah dilakukan rapat pimpinan di DPRD. Dan seluruh pimpinan di DPRD, mulai dari pimpinan fraksi sampai pimpinan alat kelengkapan, tidak ada satupun yang tidak menyetujui pansus ini berlanjut. Nah, ini informasi anyar Mas saya. Ini informasi anyar. Seluruh pimpinan sudah menyetujui sebetulnya. Ya. Cuma tinggal secara administratif dan secara formal belum diparipurnakan kan? Belum diparipurnakan. Dan belum menjadi kebijakan dewan. Iya. Serius Pak, gimana? Kita bekerjanya ini Mas Dasuki setelah pansus ini dibentuk di paripurna. Ya. Seru kapur belum kerja. Saya kira Pak Budiman jangankan proses ini jangankan proses yang berbau politik seperti pansus yang diinisiasi oleh teman-teman DPR gitu ya. Sangat wajar ketika saya dan mungkin beberapa pihak tidak percaya bahkan kasus ini sudah pernah masuk ke ranah hukum, ternyata ketika kita ONCI ya gitu, ya ternyata seperti tadi yang kita bahas gitu ya, ini masuk angin gitu, kan begitu. Ya iya. Artinya berlandaskan keseriusan teman-teman anggota DPR dengan pansus itu nanti baru bisa dibuktikan di proses perjalanannya. Kan? Ini menjelang tahun 2024. Ya mestinya didukung, jangan diragukan begitu. Saya mendukung, tetapi saya justru memberikan rambu bahwa ini justru teman-teman anggota DPR dengan pernyataan ini justru harus menggenjot semangatnya dan membuktikan bahwa ternyata ya betul-betul serius dan tidak akan masuk angin gitu loh. Begini, sebentar saya jawab dulu. Kenapa kami baru sekarang ini, waktu 2022, kenapa kami tidak melakukan gerakan? Karena kami selalu koordinasi dengan Direktur BUMD yang baru. Bahwa apa yang akan kami lakukan hari ini, kita menunggu sampai batas waktu perjanjian itu selesai. Kenapa kami melakukan seperti itu? Karena proses hukum pun yang dilakukan di kejaksaan itu bisa muncul SP3 karena belum nyampe kepada batas waktu perjanjian. Kami tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan ke depan karena proses hukum ini jalan, kemudian proses di politik ini jalan, ini akan pada akhirnya permasalahan ini akan selesai. Bisa betul-betul tuntas. Ya. Sebagai prinsipal BUMD, langkah pansus yang akan dilakukan oleh dewan ini tidak hanya proses hukum yang terjadi di kejaksaan. Apakah dianggap tidak cukup proses yang di kejaksaan sebagai konsultan hukum di BUMD? Karena langkah yang dilakukan oleh BUMD itu kan ke proses hukum. Dan ini pansus mau membentuk pansus terkait dengan hal yang sama. Para pihak yang akan berulang-ulang dipanggil, dimintai keterangannya dan yang lain pasti BUMD juga. Apa tanggapannya? Apa mau cukupkan ke langkahnya BUMD ke hukum atau setuju nggak dengan langkah ini? Yang pertama bukan persoalan setuju atau enggaknya, karena memang anggota DPR itu diberikan kewenangan dalam wilayah kebijakan politiknya ini. Kalau saya melihatnya bahwa itu adalah kebijakan politiknya.
terlepas itu Hak ada politik desain ya? besar, iya, terlepas itu apa yang disampaikan Mas Dasuki tadi itu adalah ada desain besar menuju kejahatan yang luar biasa, itu kami tidak melihat itu. Tetapi kalau memang itu betul adalah adanya desain niat jahat, kami melihatnya bahwa itu proses pengambilan uang dari beberapa perjanjian yang saya lihat itu sudah ada niat jahat memang di situ. Sudah ada niat jahat. Sudah ada niat jahat. Cuman apakah Betul. itu masuk desain besar atau tidak? Cuma apakah itu masuk desain besar atau tidak, saya tidak berada dalam kapasitas itu. Tapi Iya. prinsipnya kami adalah satu, ingin menyelamatkan uang negara karena ini sudah prosesnya hukum pidana Sudah. Hukum pidana. Karena Sudah bukan disebutkan. perdata ya, Sudah bukan disebutkan perdata gitu itu ya. ya. Karena yang saya dengar dulu itu yang terjadi proses SP3 itu, walaupun sampai hari ini itu saya tidak melihat sendiri sebagai konsultan hukum di BUMD itu secara administrasi, fakta, kemudian suratnya itu saya tidak melihat. Dengan beberapa Surat apa maksudnya? SP3? SP3 itu yang diberhentikan itu dengan alasan katanya perdata, itu tidak bisa kalau wilayah ke sana karena ini sudah merugikan negara. Sudah merugikan negara. Mungkin apa yang ini kan sama orang hukum yang disebut dengan extraordinary crime itu ini. Ini kejahatan luar biasa. Ya. Ini perampokan intelektual yang sangat rapi di Kabupaten Bangkalan. Kesimpulan itu setelah Dinda Bahir sebagai konsultan hukum kan sudah ngacak-ngacak nyalsal data yang ada di BUMD kan. Betul. Sampai menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa gitu kan. Sebetulnya siapa sih sebetulnya yang sudah dibaca, dicatat menjadi catatan besar dari konsultan hukum yang terlibat, kok kayaknya persoalan masalah ini kayak gimana gitu. Ya, pertama itu kalau beberapa kami hanya melihat bahwa data perusahaan aja. Data perusahaan gitu ya. Data perusahaan ada PT Tangguh Majak, kemudian ada CV itu ada di situ. Cuma beberapa misalnya tokoh-tokoh politik saya tidak melihat ke sana karena kami pada waktu itu ketika masuk kami panggil, langsung kami berikan somasi, kemudian kami memberikan undangan mediasi istilahnya bahwa kamu ini bayar apa enggak. Kan begitu, karena di situ di samping dia itu mengambil uang dari BUMD itu ada tanggungan juga untuk agunannya itu di dalam perjanjian itu Kanda. Di antaranya itu beberapa perusahaan itu yang terjadi. Misalnya ada di perusahaan itu hanya dipinjamkan. Sama orang beberapa tokoh itu kemarin ya. Dan itu kami pasrahkan kepada aparat penegak hukum. Berapa tokoh? Ya kemarin nggak nyebut secara spesifik kepada kami, begitu kami panggil, yang jelas dia itu nanti biar diproses hukum. Nah, sekarang aparat penegak hukum tidak ada alasan untuk memberhentikan itu. Kalau misalnya butuh data, kami siapkan. Pak Kamil waktu kemarin mantan direktur ya, saya baca di berita investigasinya Radar Madura. Pak Kamil itu menjelaskan secara detail sebetulnya bahwa siapa yang terlibat dan kemana saja aliran uang itu dan lain sebagainya. Dalam konteks ini Pak Kamil seolah-olah dia menjelaskan dirinya bahwa dia tidak sedang berkuasa, karena memang ada kekuatan besar di belakangnya untuk kenapa kebijakan ini dilakukan gitu ya. Dan juga sebagian orang yang mungkin bagian yang dipanggil oleh konsultan hukum BUMD ini juga mengatakan hal yang sama, bahwa hanya pinjam nama dan ini dan lain sebagainya. Loh, kok model semacam ini masih kejar untuk bertanggung jawab? Gimana alasannya konsultan hukum kok sekarang ngebut lagi untuk kayaknya sih mau makina orang? Ya. Gimana? Prinsipnya bukan ke sana, Kanda, tetapi kami lebih kepada untuk menyelamatkan uang negara yang begitu banyak itu. Nah, terlepas nanti itu ada beberapa tokoh sentral di Kabupaten Bangkalan muncul di dalam proses pemeriksaan itu. Pada saat nanti ada pemanggilan di penyidik itu ada beberapa tokoh yang dimunculkan, itu harus diteruskan nanti biar nanti tidak berhenti di situ, sehingga ini nanti betul-betul menemukan fakta hukum yang sebenarnya. Kalau misalnya nanti itu tidak menemukan fakta hukum yang sebenarnya, ini kan peristiwa hukum yang luar biasa ini. Catatannya ini kan sangat-sangat menarik ke saya. Pantulannya catatan ini orang sentral besar. Jangan-jangan ada orang yang berkuasa sekarang yang terlibat. Nah, itu kami tidak melihat itu hari ini. Oh, gitu ya? Dan itu harus diusut. Siapapun itu, kami tidak melihat itu karena kami hukum itu buta gitu ya. Hukum itu buta. Dan begini hukum itu buta. Yang kita ketahui bersama bahwa
hari ini uang negara yang telah jadi bacaan itu 23 miliar. Kurang lebih. Tapi menurut kami itu bukan 23 miliar karena perjanjian itu yang dilakukan oleh BUMD dengan pihak ketiga itu beserta dengan PAD yang mereka janjikan terhadap daerah. Jadi PAD ini jangan sampai keuntungan yang dijanjikan adalah kesepakatan perjanjian. Artinya kalau kita membahas ini pada akhirnya bisa mengembalikan ini bersama dengan keuntungannya tidak 23 miliar. Bukan lagi 23 miliar.